Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmah, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah
mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita agar jangan sampai termasuk orang-orang yang kufur nikmah. Sebab ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih bagi orang yang kufur. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Al-Quran. Malam ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari Al-Quran. Temanya adalah dahsyatnya doa Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian senantiasa berdoa. Setiap beliau itu melaksanakan perintah Allah, setelah selesai beliau berdoa. Salah satu di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 127 yang artinya kurang lebih demikian. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun Baitullah, meninggikan fondasi Baitullah. Ketika itu bersama putranya Ismail. Dan setelah selesai, maka mereka berdua berdoa. Tetapi yang nyaring doanya adalah bapaknya, yaitu Ibrahim. Karena waktu itu Ismail masih halus, tapi ikut membantu pekerjaan ayahandanya. Maka kemudian di sini doanya adalah, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya bahwa keyakinan Ibrahim ini mantap benar. Kenapa? Karena hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu dan bisa mengabulkan doa-doanya. Kemudian dilanjutkan ayat 128. Masih berdoa. Doanya luar biasa. Yang pertama, agar mereka berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, itu dijadikan sebagai dua orang muslim, muslimaini. Jadi dua orang muslim, dua orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah agar mereka diberi zuriat, keturunan, yang keturunan itu menjadi ummatan, menjadi ummatan muslimatallak, menjadi umat yang muslim, yang tunduk patuh seperti mereka. Terhadap apa? Terhadap aturan Allah. Kemudian yang ketiga, wa arina manasikana. Mereka minta kepada Allah agar zuriatnya, kemudian agar beliau, ya Ibrahim dan Ismail, itu diberi pelajaran tentang bagaimana cara beribadah. Manasik haji itu berarti tata cara ibadah haji. Manasik umroh, tata cara ibadah umroh. Jarang manasik sholat, padahal mesti juga. Manasik puasa, manasik zakat, tapi yang sering kita ikutin manasik haji dan umroh. Mungkin karena sholat sudah biasa, zakat sudah sering, puasa hari-hari sudah, maka tidak perlu manasik, barangkali begitu. Tapi sesungguhnya ketika Ibrahim meminta kepada Allah, beliau meminta agar ditunjuki bagaimana cara beribadah dengan baik yang benar, sesuai dengan perintah Allah,
yang merupakan petunjuk tata cara beribadah. Kemudian yang keempat, beliau meminta kepada Allah wa tub alaina, agar Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Loh, emangnya salahnya apa? Kan tadinya ibadah ini, ya kan? Kok minta diterima tobatnya? Ya karena memang setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu dipastikan ada kekurangan-kekurangan, ada ketidaksempurnaan dalam kita melaksanakan perintah Allah itu. Makanya seperti kita habis sholat, begitu salam kanan, salam kiri, setelah selesai apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus doa, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Padahal kita habis sholat, habis takbiratul ihram, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sampai salam, kok istighfar, kok minta ampun kepada Allah, emangnya salahnya apa? Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita melaksanakan perintah Allah, insya Allah dipastikan di situ ada kehilafan-kehilafan. Mestinya kita itu sholat mengingat Allah semata, habis takbiratul ihram ada aja perkara-perkara yang ikut kita ingat-ingat gitu ya. Makanya ketika habis sholat ini merupakan gangguan, maka kita istighfar. Makanya Ibrahim minta kepada Allah agar Allah menerima taubat mereka, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ismail masih halus ya, gitu. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyanjung Allah Subhanahu wa taala, innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anta. Jadi kalau ada dhamir 2 itu, yang kedua itu taukid, untuk menekankan perkara itu bahwa itu adalah penting. Pada ayat ini ditujukan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha luar biasa. Di mana letaknya? Allah punya sifat menerima taubat siapapun yang bertaubat. Allah menerima orang yang berdosa, minta ampun, Allah pasti ampuni. Kalau kita Pak, barangkali ya, kalau kita salah terus minta maaf, belum tentu kita dimaafin. Apalagi ada dendam begitu, yang pernah menyakiti hati kita begitu ya, kemudian ketemu kita minta maaf, itu kemungkinan begitu ya, kemungkinan nggak memaafkan. Tapi kalau Allah itu setiap hambanya itu bertaubat, pasti Allah terima taubatnya selama memenuhi persyaratan-persyaratan dalam bertaubat tersebut. Nah kemudian selain Allah Subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat, Allah juga punya sifat rahim, maha penyayang. Kasih sayangnya Allah kepada kita hambanya ini tidak ada batasnya. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang sering jauh dengan zat yang maha kasih sayang. Di mana letaknya? Kapan kita itu jauh? Pada saat kita konsentrasi kepada selain Allah. Kita ingat hal-hal yang menyangkut masalah ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ini membuat kita lupa dengan Dia, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Allah ini bagian daripada zikir, dan zikir ini adalah ibadah yang paling luar biasa.
Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, kemudian ayat 129, Ibrahim masih melanjutkan doanya, doa tarus ini ya. Jadi ayat 129 itu doanya luar biasa. Jadi Ibrahim ini sosok manusia yang tidak egois, tapi memikirkan masa depan keturunannya, tidak untuk pribadinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya, sanak kerabatnya, keturunannya. Doanya luar biasa. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Kalau tidak hilaf, nanti dibuka surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana, wahai Rabb kami, wab'ats, angkatlah, jadikanlah, utuslah, fihim, pada mereka, yaitu zuriatnya Ibrahim, rasulan, seorang utusan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, bukan orang yang didatangkan, diimpor dari luar, tidak, tapi memang benar-benar Allah angkat seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya yatslu alaihim ayatika, yang senantiasa membacakan ayat-ayat engkau. Ini Ibrahim berdoa kepada Allah, isi doanya itu tidak ada yang menyangkut masalah ekonomi, tidak ada, tetapi jauh lebih daripada itu. Yang dipikirkan masa depan keturunannya itu adalah hal-hal yang sampai pada dimensi akhirat. Ini luar biasa. Kalau sekiranya Ibrahim itu tidak berdoa, niscaya, niscaya tidak akan ada seorang atau beberapa orang, bahkan ribuan nabi dan rasul yang Allah angkat dan Allah pilih dari zuriatnya Ibrahim dan anak cucunya, gitu. Tetapi tugasnya Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah, bukan membacakan ayat-ayat selain ayat Allah. Karena selain ayat Allah itu ada juga Pak, ayat-ayat setan itu ada juga, bahkan banyak, lebih banyak daripada ayatnya Allah itu. Dan ini paling diminati oleh bangsa manusia. Nah, begitu. Tapi Ibrahim minta kepada Allah agar Allah mengangkat seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Ketika seorang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, kemudian juga membersihkan jiwanya. Karena Ibrahim sadar betul bahwa keadaan manusia itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah jasmani, bagian kedua adalah rohani. Begitu juga amalan-amalan yang kita kerjakan. Setiap perintah Allah itu di situ ada dua bagian. Ya, sholat misalnya, itu ada sholat bisa kita lihat secara lahir. Nah, ini bisa kita lihat, namanya amalan lahir. Kemudian di dalam sholat itu sendiri ada amalan batin, ya. Amalan batin itu apa? Dimulai dari niat. Niat ini nggak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali niat yang dilafalkan itu baru ketahuan. Tapi kalau tidak, karena maqamun niat, makanul niat itu di dalam hati. Niat. Dan niat ketika kita beribadah, misalnya sholat,
ya, itu mesti niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Jadi kalau niatnya sudah tulus, ya, maka ketika melaksanakan perintah Allah tadi, maka harus dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, ikhlas ini amalan batin. Dan amalan batin ini justru amalan yang nantinya memperberat timbangan kebaikan ketika di akhirat. Justru dengan amal batin inilah amal lahir jadi diterima. Ketika kita tidak memperdulikan amal batin ini, maka justru amal lahir bisa menjadi korban. Ini agak kesini sedikit. Ulun pernah mendengar ceramah di Masjid Hasanuddin. Cuman ulun lupa ustadznya karena sudah sering. Justru nanti ketika perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga, yang masuk neraka, maka ketika itu Allah memanggil 3 golongan. 3 golongan itu yang pertama adalah orang yang pekerjaan di dunianya berjihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Bahkan perangnya luar biasa, tidak hanya sekali, berkali-kali sampai mati, dan matinya syahid. Bahkan setiap tahun itu diperingati, bahkan gelarnya pahlawan. Setiap upacara mengheningkan cipta dikenang, didoakan. Tapi ketika Allah bertanya, wahai fulan, apakah motivasimu kau melakukan amal jihad ini? Padahal amal jihadnya adalah amalan yang paling puncak, ya. Maka si fulan tadi menjawab, ya Allah, aku melakukan ini ya karenamu toh, mosok karena siapa lagi, ya. Kata Allah, enggak, ikam ini dusta. Kamu itu melakukan ini semua bukan untukku, tapi agar kamu mendapatkan gelar-gelar, mendapatkan penghargaan. Dan ini sudah kamu dapatkan waktu di dunia. Bahkan catatannya ini masih ada, ini di buku sejarah, namamu sebagai pahlawan ini ada. Maka dilemparkan orang itu ke dalam neraka, padahal amalannya luar biasa. Hanya gara-gara amal batinnya, niatnya tidak tulus karena Allah, tidak ikhlas, maka dilemparkan ke dalam neraka. Bukan karena dosa besar yang pernah dia lakukan, bukan. Tapi justru karena amalan yang luar biasa itu, tetapi tidak dilandasi dengan niat yang lurus, kemudian tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua dipanggil lagi ulama besar, wah, bolangnya guanal, jubahnya mantap. Nah, itu panggil lagi gitu ya. Sama pertanyaannya. Karena siapa kamu lakukan ini? Jawabannya juga sama. Karena engkau ya Allah. Allah pun menjawab sama. Kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan ini semua juga karena manusia, agar kau mendapat hati pada manusia, agar kamu mendapatkan gelar-gelar dan lain sebagainya. Yaitu tadi gara-garanya ya niatnya itu, ya lempar lagi ke neraka. Yang ketiga dipanggil, ini orang yang ahli sedekah, dermawannya luar biasa, 1/3, 2/3 dari hartanya waktu di dunia diinfakkan di jalan Allah. Tapi ya itu tadi sama kasusnya. Ketika ditanya itu karena siapa? Memang jawabannya di lidah karena engkau, tapi kan di hati beda. Makanya amalan batin ini menjadi penting agar amalan lahir kita itu menjadi diterima. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, justru pertama kali yang dilemparkan ke neraka bukan orang yang berdosa, bukan orang yang kafir, bukan orang yang musyrik, tapi justru orang-orang yang hebat yang dikenal di dalam sejarah. Mujahid,
ulama, ahli sedekah, dermawan, karena memang mereka ingin mendapatkan itu semua waktu di dunia, dan memang sudah didapatkan. Makanya memang kita perlu belajar untuk memahami ibadah ini, gitu ya. Ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan doanya tadi. Kenapa Ibrahim itu berdoa supaya membersihkan jiwa mereka ini, agar ketika zuriatnya Nabi, baik yang menjadi Nabi ataupun yang tidak, ketika melaksanakan perintah Allah, yaitu beribadah, agar beribadah dengan tulus, ikhlas karena Allah semata. Nah kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar Nabi tadi yang diutus oleh Allah tadi mengajarkan Alkitab. Kalau Musa nabinya kitabnya Taurat, kalau Isa nabinya kitabnya Injil, kalau Muhammad Rasulnya kitabnya Al-Quran. Kemudian wal hikmah, dengan hikmah, yaitu dengan sunnah, sesuai dengan sunnahnya Nabi masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doanya Nabi Ibrahim ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengabulan doanya itu persis, tidak geseh sedikit pun. Makanya kalau ini nanti kita pelajari, kita renungkan, kita yakin betul ketika kita berdoa itu pasti Allah kabulkan, sebagaimana Ibrahim berdoa. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah syarat-syarat agar diterima doa kita. Nah ini juga perlu kita buka-buka di dalam kitab-kitab yang menyangkut masalah kaifiyah doa, ya. Kemudian tata cara berdoa itu seperti apa, waktu-waktu yang mustajab itu kapan, teks-teks doanya seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang isinya keinginan. Ingin, itu Allah nggak ngasih. Tapi Allah akan mengabulkan doa yang memang kita butuhkan, yang memang menjadi keperluan kita. Misalnya kita perlu anak, doa. Kita perlu istri, doa. Kita perlu harta, doa. Kita perlu apalagi? Teman yang baik, doa. Kita perlu semangat dalam beribadah, sholat berjamaah, doa. Kita perlu apa? Mobil, ya harta tadi sudah, doa. Kita perlu apa lagi? Naik pangkat, doa. Itu memang keperluan kita, baik primer maupun sekunder. Tapi kalau keinginan, misalnya saya ingin kereta api, biar Bapak itu berdoa sampai kiamat kurang sehari, nggak akan dikabulkan. Minta pesawat itu, nah, kira-kira diparkir di mana, gitu ya. Nah, minta kapal, pesiar, gitu. Ya mungkin lah masih, ya. Tapi ini bukan kebutuhan kita. Cukup beli tiket aja naik pesawat bisa, nggak usah beli pesawat, itu ya kan. Kemudian apalagi yang keinginan, banyaklah. Pokoknya yang ingin itu insya Allah nggak dikabulkan di dunia, tapi dikabulin di akhirat aja. Misalnya ya, saya punya ingin istri banyak, itu nanti di akhirat dikabulin. Kalau di dunia maksimal cuma 4 itu dikabulkannya, itu sudah untung. Tapi kalau di akhirat nanti, katanya itu menurut kabar gembira di dalam Al-Baqarah itu, kita nanti akan dikasih teman, ya, pasangan di surga, Pak, bidadari itu banyak. Pak Hasbuh nanti kasih 1000, Pak, dan tidak akan loyo, kuat terus, karena di sana nggak ada obat kuat, ya, kuat terus. Nah itu, Pak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat di mana letaknya dikabulkan doa Ibrahim. Salah satunya
ada di dalam surah Jum'ah, surah yang ke-62 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat seorang yang ummi, seorang yang buta huruf menurut terjemahan, seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, seorang yang memiliki sifat keibu-ibuan, yang memiliki kasih sayang yang beda dengan orang-orang yang lain, diangkat oleh Allah sebagai rasul untuk kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan bangsa Arab. Ketika itu yang diangkat adalah Muhammad, anaknya Pak Abdullah, cucunya Abdul Muthalib, ya, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dari kalangan bangsa Arab, suku Quraisy, itu atas berkat doanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkan. Inilah tata cara kita. Kalau kita ingin sesuatu, perlu sesuatu, mintalah. Jangan sampai gak minta. Minta walaupun dalam hati. Kalau supan mengucapkan, Allah tahu kok apa yang ada di dalam hati kita, tahu, ya. Nah, kemudian Rasul yang diutus tadi tugasnya apa? Yang diminta oleh Ibrahim adalah yatslu alaihim ayatika, yang membacakan ayatmu ya Allah. Hai. Maka kemudian Allah utus Muhammad juga tugasnya membacakan ayat-ayatnya Allah, yaitu yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tugasnya Nabi itu membacakan aja, dibacakan, didengarkan, sedikit dikasih pemahaman. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan jiwa mereka. Karena orang bahari, orang ketika Rasulullah diutus itu kan keadaannya berbeda-beda. Ada yang dari awal sampai akhir baik banget, kayak Abu Bakar. Dari awal kurang baik, bahkan tidak baik, bengis, penyarikan, ya, bahkan pembunuh, pemabuk, tapi akhirnya baik. Nah, itu kayak Umar, ya kan? Dari kalangan anak-anak begitu, dari awal sampai akhir baik, itu ya Ali, ya kan? Dari yang tua, wanita yang jadi istrinya Nabi itu baik benar, yaitu Khadijah. Tapi banyak juga yang balelo dari awal sampai akhir, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Kalau pertengahannya baik, kemudian akhirnya pertengahannya tidak baik, akhirnya baik, Abu Sufyan, ya, dan lain sebagainya, banyak lagi lah. Artinya bahwa ketika Rasulullah diutus membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan jiwa mereka agar mereka ketika melaksanakan perintah Allah itu bisa melaksanakan dengan penuh lahirnya betul, batinnya betul, gitu maksudnya. Nah, ayat inilah termasuk yang tadi di Al-Baqarah tadi 129 tadi juga menjadikan salah satu inspirasi Ibnu Qayyim dari ayat ini. Maka beliau menulis kitab yang namanya Tazkiyatun Nafs. Jadi kitab pensucian jiwa. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca yang terjemahan, beli di toko buku. Nah, itu karangan Ibnu Qayyim. Nah, ini dibaca setiap hari Selasa sampai Jumat di Lavanila Studio Foto. Nah, jadi ada kajiannya Tazkiyatun Nafs. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dibersihkan jiwa mereka agar apa? Agar ketika nanti kita menghadap Allah, itu menghadap Allah biqalbin salim,
menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat, yang sejahtera, tanpa ada penyakit. Nah, di dalam kajian tazkiyah ini adalah wilayah pembersihan hati. Jadi mengetahui penyakit hati itu apa-apa saja, kemudian caranya bagaimana, kemudian keadaan hati seperti apa, cara membersihkannya bagaimana, cara memakani, asupan makanannya, nutrisinya apa. Nah, itu dibahas di situ. Makanya dari ayat ini, wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Tugasnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi rasul, yaitu mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Maka Nabi itu adalah guru besar kita. Kemudian kitabnya ketika Rasulullah wafat ditinggalkan sampai sekarang masih ada. Bahkan banyak yang hafal Quran. Anak-anak halus aja hafal, Abang Daus itu ya, mengajarkan itu metode untuk anak-anak halus hafal Quran. Nah, begitu. Kalau di Madinatul Quran itu metode 8M, cara mudah menghafal Quran untuk orang tua. Jadi kebalikan, ini untuk orang tua. Ya. Kemudian selain tugasnya Nabi itu adalah mengajarkan Alkitab, juga Al-Hikmah, juga dengan sunnah. Jadi ketika di dalam Quran itu menyuruh begini, kemudian belum tahu tata caranya, Rasul kasih tahu. Misalnya perintah sholawat, orang yang beriman disuruh sholawat kepada Nabi, tata caranya itu seperti apa belum ada, perintahnya sudah ada dulu. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Nah, jawaban Nabi inilah menjadi ilmu, kemudian sampai kepada kita seperti itu. Nah, kemudian wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun keadaan mereka tadi, kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu keadaannya sesat benar, sesat sesat-sesatnya. Hukum yang berlaku hukum rimba, mana yang kuat mereka yang berkuasa, yang lemah ditindas dan lain sebagainya. Sudah isak ya? Belum? Ini suara azan? Oh, belum. Belum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini isinya adalah banyak sekali. Kalau metode 8M itu ada 8 aja, ada 8. Nah, di dalam 8 itu ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira, kemudian ada ancaman, ada kisah-kisah, ada perumpamaan, ada pernyataan, kemudian ada perbandingan. Nah, 8 aja menurut metode 8M. Misalnya ada pernyataan seorang kafir, bukan orang kafir ya, kelompok orang kafir. Ini misalnya ada di dalam surah 15 ayat yang kedua, awal juz 14. Nama juznya Rubama. Halamannya 262. Oh, sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ini tadi. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.